Nah, sebenarnya uji one way ANOVA ini hampir mirip dengan independent sample t-test ya dalam teknis breakdown-nya. Cuman kalau kita menggunakan independent sample t-test, kalau pasangan kelompoknya banyak, misalnya ada 5 kelompok gitu kan, berarti kelompok 1 dengan kelompok 2 kita manualkan independen. 1 dengan 3, 1 dengan 4, 1 dengan 5, 2 dengan 3, 2 dengan 4 dan seterusnya. Jadi terlalu banyak. Nah, sehingga untuk lebih praktisnya, nah ada cara yaitu dengan one way ANOVA. Nah, dengan one way ANOVA ini, nah itu eh, hipotesisnya itu adalah rata kelompok 1 H0-nya ya, rata kelompok 1 sama dengan kelompok 2, sama dengan kelompok 3, sama dengan kelompok berapa aja ada kelompok. Nah, kalau HA-nya, hipotesis alternatifnya adalah minimal ada 1 pasang. Nah, 1 pasang kan berarti ada 2 rata populasi yang tidak sama atau tidak semua kelompok itu sama. Nah, jadi camkan di sini. Dapat ya, ngerti maksudnya ya. Nah, misalnya ada kelompok 5, misalnya ada 3 kelompok, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, kemungkinannya kan kita membedakan rata kelompok 1 dengan 2, 1 dengan 3, 2 dengan 3. Nah, kan itu pasangan-pasangannya kan. Nah, jadi ada berapa pasang tuh? 1, 2, 3 ya, ada 3 pasang ya. 3 ya, ada 3 pasang. Nah, kalau one way ANOVA-nya nilai P-nya kurang dari 0,05, jadi saya ulangi, kalau one way ANOVA-nya nilai P-nya kurang dari 0,05, artinya terdapat perbedaan yang signifikan, minimal pada 1 pasang. Nah, berarti 1 pasang itu yang mana? Bisa 1 dengan 2, bisa 1 dengan 3, bisa 2 dengan 3. Jadi salah 1 pasang atau lebih, bisa semuanya juga. Kalau nilai P-nya kurang dari 0,05, signifikan. Tetapi kalau dia tidak signifikan, ya, atau P di atas 0,05 ya, dari uji one way ANOVA-nya, artinya tidak ada salah 1 pasang pun yang berbeda. Ya, tidak ada salah 1 pasang pun yang berbeda signifikan. Jadi sehingga kita tidak usah melihat lagi, oke, mu1 dengan dia signifikan nggak? mu2 dengan mu3 signifikan nggak? mu1 dengan mu3 signifikan nggak? Jadi nggak usah dilihat, pasti hasilnya tidak signifikan. Nah, itu prinsip dari uji one way ANOVA. Nah, jadi sampai di situ sudah ya, dapat ya. Karena itu intinya nanti. Beberapa terminologi saya kira nggak usah ya. Nah, sekarang, nah gini, pada one way ANOVA, gitu, kalau tadi saya bilang, kalau nilai P-nya di atas 0,05, kan berarti tidak ada yang berbeda kan? Tidak ada salah 1 pasang pun yang berbeda. Ya sudah, berarti kesimpulannya tidak ada yang berbeda, semua rata-ratanya sama, gitu aja, selesai sudah. Tetapi bila pada one way ANOVA H0-nya ditolak atau nilai P-nya kurang dari 0,05, berarti ada antar kelompok yang berbeda, minimal 1 pasang. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah pasangan yang mana saja yang berbeda, yang mana yang tidak berbeda. Kan gitu jadinya. Nah, itu dilanjutkan dengan yang namanya post hoc. Jadi one way ANOVA, kalau nilai P-nya di atas 0,05, ya sudah, tidak ada pasangan yang berbeda. Semua rata kelompoknya sama. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, bila pada one way ANOVA-nya P-nya kurang dari 0,05, berarti ada minimal salah 1 pasang yang berbeda.
Nah, kalau terjadi sudah seperti itu, maka kita lanjut dengan uji post hoc. Uji post hoc ini untuk tahu pasangan yang mana saja yang berbeda signifikan dan mana yang tidak. Jadi kalau sudah P uji ANOVA-nya kurang dari 0,05, berarti kemungkinan apakah kelompok 1 dengan 2 yang berbeda, atau 2 dengan 3 yang berbeda, dan atau kelompok 1 dengan 3. Nah, sehingga pada uji post hoc ini, jadi begitu kita masuk ke uji analisis one way ANOVA, maka kalau kemarin kan uji independent sample t-test itu, variannya homogen, maka yang dibaca equal variance assume. Kalau yang tidak homogen, maka yang dibaca not equal variance assume. Kan gitu kan? Nah, di apa namanya ini? Di one way ANOVA juga sama. Tetapi di one way ANOVA ini kita menuliskan begitu pada saat melakukan uji analisis pada tahapannya itu keduanya kita klik. Jadi silahkan di varian homogennya kita boleh pilih LSD, Bonferroni, Tukey, Duncan, boleh. Yang penting termasuk dalam kelompok LSD. Nanti saya tayangkan di ini, di apa namanya, di analisis SPSS-nya. Nah, kemudian centang salah satu untuk varian heterogen, apakah Tamhan, apakah Dunet. Nah, karena nanti kalau ternyata uji homogenitas dengan Levin test-nya varian yang homogen, maka yang dibaca nanti LSD atau Bonferroni atau Tukey atau Duncan. Tetapi kalau ternyata kita dapat uji homogenitas dengan levelnya variannya heterogen, nah, maka yang dibaca ada post hoc-nya adalah yang Tamhan atau Dunet. Gitu. Nah, di situ masih bingung ya. Nanti pasti ketemu. Yeah. Post hoc jelaskan diperlukan saja, yang diperlukan saja karena pada post hoc bisa dijelaskan hasil uji homogen, Bonferroni bisa heterogen, Dunet, Tamhan. SS, nah ini yang saya merahin ini ya. Jadi kedua-duanya kita klik, ya, tergantung hasil tesnya. Jadi tetapi pada saat menganalisa dengan SPSS kita klik kedua jenis tesnya. Bonferroni klik, apa namanya, homogen, yang homogen, golongan homogen kita klik, yang golongan heterogen kita klik. Nah, sajian kelompok yang dibandingkan nanti beda rata, nilai P dan confidence interval. Ya. Kemudian kok kebalik. Nah, sekarang ini. Nah, coba nanti kan seperti ini. Nah, analyze kan gitu kan. Kemudian compare means. Nah, di sini one way ANOVA kita klik ya. Nah, begitu nanti mengklik one way ANOVA. Nah, di sini dependent list-nya Pak. Misalnya kita membandingkan jumlah produk cacat ini berbeda enggak antara tempat produksi 1, 2, dan 3 ini. 3 tempat ini. Nah, jumlah produknya di sini dependent list. Enggak kelihatan ya. Dependent list-nya taruh jumlah produknya, kemudian production line-nya taruh di faktor. Ya, nah kemudian di sini ada post hoc nanti. Ya, nah begitu diklik post hoc-nya. Nah ini yang tadi ya. Kemudian, nah ini diklik post hoc-nya. Nah muncul ini yang saya maksud. Ini seandainya nanti variansnya homogen, equal variance assume ya. Jadi kliklah salah satu di sini. Mau LSD boleh, Bonferroni boleh, terserah, Tukey boleh, terserah mana aja boleh. Klik lagi salah satu di yang mewakili equal variance not assume. Kalau nanti ternyata variansnya tidak homogen, nah, mau pakai yang mana? Tamhan kah, Dunet kah, Gomez-Howell, Dunet C ya terserah, centang salah satu. Baru nanti klik continue. Jadi setelah diklik continue, kemudian ya di sini boleh diisi deskriptif ya di optionnya, dan ini jangan dilupa centang homogeneity of variance test-nya. Sehingga kita tahu dia homogen apa tidak homogen. Apakah kita pakai LSD atau Dunet atau Tamhan tadi gitu. Dan ini hasilnya. Nah, sampai di situ dulu tahapannya. Coba sekarang siapa mau sambil ini, sambil kalau belum pasti saya giniin.
saya arahkan. Boleh saya dok. Ya, boleh. Boleh. Mungkin hostnya ada yang pindah ke Kak Gita dok nih. Iya, ya, pindah dah langsung. Iya, sudah Kak Gita. Tuh, Pak Sony nggak bisa ini ya, nggak bisa ikut ya? Pak Sony ada kabar? Eh, Tadi siangnya jam berapa nih Kang? Jam 10 nih Kak. Beliau sempat info dok, masih di perjalanan tapi mungkin belum ada menginformasikan kembali Oh, untuk Niko. ya, ya. Mungkin masih Nanti di lapangan. pokoknya sama teman itu saling ini ya, nanti Iya, bisa ditransfer nanti. Ya hitung-hitung belajar membuat jadi pasif. iya, iya dok. Yang pokoknya yang penting bisa gitu. Iya dok. Nah, ini kan Effortnya itu. tujuannya adalah ini ada 3 tempat nih. Anggaplah 3 tempat ya, production line 1, 2, 3 kan. Nah, ternyata di masing-masing production line itu kecacatan barangnya itu sekian, anggaplah nilai ini ya. Nah, atau skor terserah. Nah, apakah di share aja nggak apa-apa. Nah, kan nih kita sebagai peneliti mungkin bisa gini ya, itu kok rasanya di ketiga tempat ini beda-beda loh tingkat cacatnya kayak gitu misalnya kan. Nah, maka kita membandingkan rata skor tingkat kecacatan itu di ketiga tempat ini. Nah, kan berarti nanti ketiga tempat ini yang mana? Apakah tempat 1, tempat 2, tempat 3 yang mana skor kecacatan yang paling tinggi, lebih rendah, paling rendah, ataukah semuanya sama? Kan gitu kan. Jadi kan kita membandingkan rata 3 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Nah, karena ada lebih dari 2 kelompok, maka kita lakukan uji uji parametriknya yang memungkinkan one way ANOVA. Kalau persyaratan distribusi normal, kalau persyaratan normalitas datanya atau distribusi datanya berdistribusi normal. Gitu. Nah, berarti sama uji dulu normalitasnya, ya. Mau diuji boleh, kalau mau dilompati juga boleh, kalau sudah pasti. Nah, silakan dah mulai sekarang. Saya uji dulu normalitasnya ya. Silakan. Untuk stepnya seperti tadi analyze, compare means. Oh ya, kok belum muncul screen-nya? Oh, saya masih ya. Apakah Uh, sudah udah. Saya udah coba di screen share, belum muncul. muncul? Saya stop. Saya ulang dok ya. Ya, diulang ya. Apakah sudah muncul dok? Nah, sudah. Ya, pelan-pelan di ini ya, tahap demi tahap. Dan kalau Ya, ya ada temannya yang belum, mohon diinterupsi ya. ya dok. Saya mulai dari analyze, lalu kita klik pada compare means, pilih one way ANOVA. Nah, setelah itu saya akan masukkan pada dependent listnya itu jumlah produknya, lalu pada vektor itu produksi line-nya. Eh, Maaf Kak Gita, saya belum muncul ke tampilan untuk setelah continue. Ya, Sudah, tampilan lengkapnya belum muncul ya. sudah muncul? Nggih, untuk kolom yang nggih, sudah Kak. Coba kita cek kontrasnya. Tapi hilang lagi Kak kita. Apakah sudah muncul? Belum Kak. Masih Masih ya, ya, masih di dalam saya stop data view-nya aja. Mungkin bisa diulang. sebentar. Kalau sudah muncul, Iya, sudah Kak, sudah. Nah, sudah. saya pilih salah satu dari equal varian ansumnya, yaitu di LSD.
dan diklik juga pada equal variant not assume-nya di tambahannya. Lalu continue. Apakah hilang kembali? Hilang lagi? Nggih. Hilang lagi. Agak sebentar Nggih. ya. Ya, apakah sudah muncul? Nggih, sudah Kak. Sudah. Sudah muncul. Lalu setelah ini, mohon maaf dok, lalu setelah ini diklik Option. benar ya, option. Apakah sudah muncul tuh optionnya? Belum. Masih one way ANOVA. Hilang lagi ya. Iya dok, soalnya harus diganti gitu screen. Ini apakah sudah muncul dok? Oh, sudah. Lalu Descriptive dan homogeneity of variance test-nya. ya diklik yang homogeneity. Ya, homogeneity dan descriptive lagi satu di atas. Ya. Jadi homogeneity ini wajib. Kalau enggak nanti enggak muncul dia hasil Levin test-nya. Nanti kita bingung mau baca yang mana, LSD kah atau Tamhan. Jadi sehingga di sini ya kalau salah ya nggak apa-apa, balik aja lagi ulang. Ya, Oh, iya. silakan. Jadi ini diklik keduanya di descriptive dan homogeneity of variant test-nya. Lalu continue. Itu lalu oke ya dok. Ya. Kita lihat sekarang output. Ya, outputnya dok. Untuk deskriptifnya itu di mana pada sampel production line satunya itu jumlahnya 4, pada production line 2-nya itu jumlahnya 4, production line-nya jumlahnya 6. Jadi totalnya pada ini sampelnya 14. Sampelnya 14 dengan nilai standar deviasi pada production line satunya itu 0,28, sedangkan pada production line 2-nya itu standar deviasinya nilainya 0,62, pada production line 3-nya itu nilainya 0,627. Untuk total pada standar deviasi keseluruhan dan 14 sampel itu yaitu nilainya 0,98. Setelah itu untuk deskriptifnya itu lalu dilanjutkan pada tes homogeneity of variannya. Untuk jumlah produk cacat itu nilai signifikannya base of mean-nya yaitu 0,243, pada base on mediannya yaitu 0,69. Ya, pakai satu aja, pakai based on mean aja. Base on mean-nya itu di 0,24. Tes homogenitas dengan Levin test itu P-nya di atas 0,05 kan? Ya. Berarti variansnya homogen. Ya. Nah, variansnya homogen. Ya. Nah, sekarang itu untuk variansnya. Nah, sekarang uji one way ANOVA-nya, nilai P-nya berapa? Gitu. Lanjut dah. Untuk uji one way ANOVA-nya nilai P-nya itu kurang dari 0,01 ya. Ya,
Ya, berarti dia kurang dari 0,05. Artinya, Eh, Artinya dia kalau kurang dari 0,05 terjadi perbedaan signifikan pada salah satu minimal salah satu pasang. minimal pada salah satu pasang. Ya, rata di antara ketiga tadi. Ya. Iya dok. Terus, nah sekarang kan, karena dia gini, kalau dia P-nya ini di atas 0,05 berarti tidak ada perbedaan yang signifikan antara ratanya. Kalau tidak berbeda ya sudah, berarti kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ratanya sama. Nah, itu kalau di atas 0,05. Nah, tapi kalau kurang dari 0,05, nah ini kan kurang kan, karena dia 0,001, Iya dok. terdapat perbedaan yang signifikan minimal salah satu pasang. Nah, pertanyaan selanjutnya, seperti yang saya jelaskan tadi, pasangan mana saja yang berbeda? Maka kita bisa lihat pada uji post hoc. Nah, post hoc-nya yang mana? Apakah yang tadi dan diklik dua kan, LSD dan Tamhan. Apakah yang kita baca LSD atau Tamhan? Maka lihat di Levant test-nya yang di atas tadi. Ini. Nah, Levant test-nya kan di atas 0,05 uji homogenitasnya, berarti variansnya homogen. Nah, karena variansnya homogen, maka post hoc yang dibaca adalah yang coba turun. Nah, maka post hoc yang dibaca adalah LSD gitu. Tamhannya boleh dihilangkan. Jadi nggak usah dibaca tamhannya. Nah, maka pada LSD nah itu sudah kelihatan. Nah, sudah bisa ya baca LSD ini. Nah, terjemahannya. Ya, dicoba, coba boleh. LSD-nya itu signifikannya yang 0,002 dok. Nah, berarti produk lain satu dibandingkan dengan produk lain dua, nah itu kan, ya, signifikan nggak? Iya. 0,002. Berarti kan signifikan ya? Betul. Signifikan Nah, signifikan. Nah, berapa perbedaannya? Atau yang mana lebih besar? Yang mana lebih kecil? kecil yang lain di. Nah, maka lihat di deskriptifnya. Gini, lihat di deskriptif. Pada deskriptifnya dilihat pada standar deviasinya dok. Nah, terus, Untuk di deskriptifnya di bagian standar deviasi. jadi min dan standar deviasi. Minnya kan produk lain satu dengan dua tadi dibandingkan post hoc-nya signifikan nggak? Signifikan kan? Jika dok. Nah, kalau signifikan kan berarti berbeda dia. Berbeda mana yang lebih besar? Nah, lihat aja deskriptifnya. Berarti satu lebih besar daripada dua. Iya. Nah, tolong dicatat ya. Satu lebih besar daripada dua. Udah. Dan balik lagi ke post hoc. Nah, kemudian yang berikutnya satu dengan tiga kan LSD-nya? Ya. Ya satu. Nah, satu dengan tiga gimana? Satu dengan tiga. Nilai P-nya? Yang nilai P-nya dia
1 dengan 3, 3. Kurang dari sini, 0, kurang dari 0,001 kan? ya, Ya, nah, berarti dia kurang dari 0,05 kan? ya. Nah, berarti signifikan. Ya, Kurang dari 0, ya, signifikan. nah, signifikan yang mana lebih besar? Mana lebih kecil? Lihat lagi deskriptifnya tadi kan? Ya. Nah, 1 dengan 3. Mana lebih besar, mana lebih kecil? 1 lebih besar daripada 3. Benar ya? Nah, benar kan? Nah, kalau sudah benar, nah lagi yang ini sekarang dicatat ya, 1 lebih besar dari 3. Terus lagi post hoc. Nah, terus yang kemungkinan berikutnya apa? Yang di bawahnya production line 2 dibandingkan dengan 1. Nah, kan sama dengan tadi kan 1 dengan 2, pasti sama nilai P-nya. Sama enggak? Nah, kalau sudah disebut tadi, lompat aja berikutnya. Production line 2 dengan 3. Ya, benar ya? Benar ya? Iya, Dok. Nah, 2 dengan 3 gimana? Signifikan apa enggak? Production line 2 dengan production line 3. Nilai P-nya berapa? 0,3, 36. 0, bukan. Nilai signifikannya dibaca P-nya. IP-nya itu Gini. Saya ada share screen-nya. kayak Loh, kok gini dia? Kan ini hasilnya. Udah kelihatan ya? belum kelihatan, Dok. Hah, belum? Oh, karena saya belum jadi host ya. Ya, Dok. Sebentar. Claim host. Oh, saya sudah jadi host. Sudah. Udah ya? Udah ya? Udah muncul ya? Udah muncul ya? Sudah, Dok. Nah, ini kan production line, ini nilai P-nya. Ini nanti yang dibaca. Nah, ini yang dibaca nanti. Ya. Nah, ini kan production line 1 dengan 2. Tadi kan sudah kan signifikan. Ya. 1 lebih besar daripada 2. Kemudian line 1 dengan 3 signifikan kan? Sudah juga tadi. Nah, kemudian 2 dengan 1. Ini. Dengan ini. Ya. Nah, kan sama dengan 1 dengan 2 kan? Pasti nilai P-nya sama. Ini. 0,002. Ini. Sama dengan ini kan? Jadi 1 aja baca. Sama aja hasilnya. Nah, kemudian 2 dengan 3 sudah nggak tadi? Belum kan? Belum. Nilai P-nya berapa? 0,327. Ya. Nah, signifikan nggak? Tidak, Dok. Tidak, lebih. Tadi satu bisa.
Di kesimpulannya. Ya kok bisa gini ya? Nah, tadi kesimpulannya apa? Satu lebih besar dari dua. Benar ya? Yang pertama. Ya, Dok. Iya, Dok. Dan satu lebih besar dari tiga. Benar ya? 3. Dan Iya, yang Dok. berikutnya dua sama kan? Benar ya? Sama. Tidak signifikan kan? Ya. Iya, Dok. Kemudian baca lagi di sini. Dua dengan tiga. Nah, kemudian tiga dengan satu. Tiga dengan satu kan sudah tadi. Satu dengan tiga kan? Iya, Dok. Kan ini sama kan? Pasti sama hasilnya. Satu dengan tiga berapa? 0 kurang 0,1. Nah, ini kan sama kan? Udah, nggak usah dibaca karena tadi sudah kita simpulkan. Nah, kemudian 3 dengan 2 juga sudah. Ini kan 3 dengan 2 kan sama dengan 2 dengan 3 ini. Dengan 3 ini. Ya. Nah, sini dengan sini. Sama dia. Kan nilai P juga sama kan? Di sini dan di sini. Nah, baca salah satu aja. Sehingga semua kemungkinannya, ada 3 kemungkinan ini sudah dituliskan. Ya nggak? Nah, kalau mau ditulis lagi, misalnya rata ya, rata satu berapa? Bisa dibacakan? 3,9 ya di deskriptifnya, betul ya? Iya, 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 Dok. kok. Betul ya. Nah, kemudian rata 2, kelompok 2, 2,3. 2,350. 2,35. 3. Rata 3, 1,98. nah gini kan? Nah, artinya apa? Nah, ini sudah kita simpulkan tadi nilai P-nya. Satu lebih besar daripada 2. Satu lebih besar juga dari 3. Tapi 2 sama dengan 3 kan? Ini. Ya, benar ya? Benar kan? Nah, kalau saat kesimpulannya nanti gimana? Satu terhadap 2 bagaimana? Terhadap 3 gimana? Ini ya. Berarti 1 dengan 2 lebih besar. Benar ya? 2 dengan 3 sama? Sama dengan. Ya. Kalau 1 dengan 3 lebih besar kan? Kan sudah. Ya. Gini dia hasil akhirnya. Nah, jadi itu tujuannya. Jadi kalau ini 1 dengan 2 ini kan seperti independent sample test. 1 dengan 3 seperti independen. Ya, kalau mau diginiin manual independen semuanya boleh, tapi ya capek kita. Ada fasilitas yang namanya one way ANOVA tadi. Nah, ini dia hasil kesimpulannya. Maka rata kecacatan pada production line 1 lebih besar daripada di production line 2, yang 2 dengan 3-nya sama. Itu jadi. Nah, sampai di situ dapat. Ya, Dok. Udah ya. Nah, sekarang dicoba diulang barangkali siapa mau langsung dijelaskan. Jadi biar hafal. Izin tuh untuk mau bertanya. Tuh, Ya, tadi sebenarnya saya masih sempat bingung untuk yang dua sama dengan tiganya itu berarti kan kita lihat dari nikinya untuk yang nah, ya ya, dua sama dengan tiganya nih ke ya. Mau gini, mau dilihatin ininya. ya ada stop. Nah ini, ya, ini ya.
Ini. Nah, ya. Terus gimana? Oke, berarti yang di production line yang making ya. Ya, 1 dengan Dan 1 yang production. line Tadi 1. yang 2 dan 2. 3 dognya. Ya. Ini biar gampang ya. Production line 2 dengan 3 dok. Yang 3. sama. Ini kan? 3. Ini ya, dengan 3. Ya, 3. Ini ya. Nggih. Nah, nilai signifikansinya kan ini. Ini ya, Nggih. Ya dok. kan? Nah, kan dia tidak signifikan kan? Karena di bawah. Nah, ya berarti Mm. 2 dengan 3. Nah, kan ini rata 2 itu sekian, rata 3 itu sekian. Di uji statistik dia tidak signifikan. Berbeda. Artinya sama gitu ya. Maka ini kita simpulkan. Nah, gitu. Oh, nggih. Nah, gitu. Berarti Nah, kalau gitu maksudnya. dengan Itu 3 maksudnya. dok nggih. Nggih. Ya. Terus ada lagi? Nah, oke. Kalau sudah, siapa mau lagi sekarang? Siapa mau nyoba? Nanti sambil saya gini, tuntun. Dok, boleh diulang untuk tadi untuk baca kesimpulannya, Dok? Kesimpulannya, ya. Mulai dari mana? Mulai dari ini, deskriptifnya dulu. Ya, Ya. ya. Iya, Nah, Dok. jadi ini menguji rata pada line 1, kelompok line 1, kelompok line 2, kelompok line 3. Nah, masing-masing itu mempunyai jumlah sampel. Di line 1 ada 4, line 2 ada 4, line 3 ada 6 sampel. Nah, ternyata pada produk line 1, kita dapatkan rata plus minus standar deviasinya adalah 3,9 plus minus 0,2828. Sedangkan pada production line 2 itu ratanya 2,350 plus minus 0,6245. Sedangkan pada production line 3 ratanya 1,983 plus minus 0,6274. Kan gitu. Nah, sekarang pertanyaannya ada 3 rata ini. Kita membandingkan. Berbeda enggak antar kelompok ratanya? Nah, kalau begini kan karena lebih dari 2 kelompok, maka kita lakukan uji one way ANOVA. Nah, sebelum uji one way ANOVA di sana juga sudah dilakukan uji homogenitas data, gitu homogenitas. Nah, di mana pada uji homogenitasnya itu P-nya di atas 0,05 yang artinya variansnya homogen. Ya. Nah, sedangkan pada one way ANOVA didapatkan signifikansinya 0,001 kurang dari 0,05. Artinya ada atau terdapat perbedaan yang signifikan minimal salah satu pasang kelompok rata. Nah, karena dia ada minimal salah satu pasang, kan pasangan yang mana gitu. Maka dilanjut dengan post hoc-nya. Nah, keluarlah post hoc-nya seperti ini. Maka yang dibandingkan adalah semuanya dibaca boleh. Ya. Jadi kan, line 1 dengan line 2. Signifikan enggak? Ini. Dia signifikan. Kurang dari 0,05 ya. Maka kita tuliskan dia. Titik di sini. Nah, ternyata kita boleh kita buat kalau enggak mau melihat ke deskriptif. Tadi ratanya
di product lesson line 1 3,9, yang 2 itu 2,35, yang 3 itu 1,98 gitu kan. Nah, kemudian line 1 dengan 2 signifikan dia. Signifikan mana yang lebih besar? Kan kalau signifikan kan berbeda dia. 1 dengan 2. Lihat di sini di deskriptifnya. Oh, ternyata 1 berarti lebih besar daripada 2. Nih, sudah kita simpulkan. Oke, kemudian 1 dengan 3. Sini. Sini dia dapat. Signifikan nggak? Iya, Dok. Signifikan. Berarti signifikan 1 dengan berapa itu tadi? 1 dengan 3 signifikan. Nah, berarti 1 dengan 3 ini mana lebih besar? 1 kan? Tulislah 1 lebih besar daripada 3. Ya. Kemudian berikutnya 2 dengan 1. Sini. Nah, 2 dengan 1 kan sudah. 1 dengan 2 kan sama dengan 2 dengan 1 kan. Pasti sama nilai P. Ya udah nggak usah ditulis lagi. Yang udah kita tulis. Nah, 2 dengan 3. 2 dengan 3 sudah nggak? Belum ya? Belum. Nah, kalau belum, nah ini dia signifikansinya. Signifikan apa enggak? Tidak Enggak, ke Dok. atas. Tidak signifikan. Ya, berarti 2 dengan 3 tidak signifikan. Kalau tidak signifikan artinya apa? Sama kan? Tidak ada yang lebih besar, tidak ada yang lebih kecil. 2 sama dengan 3. Udah kita dapat. Nah, sekarang untuk lebih mempermudah, gimana caranya urutannya? Oh, kalau begini kan berarti 1 lebih besar daripada 2 kan? 1 lebih besar dari 3. Betul juga. Ya. 2 dengan 3 dia sama. Gitu. Halo, selamat siang. Sebentar ya, sebentar ya. Nggih. Ntar ya, kurang lebih lagi 30 menit nggih. Nggih, yang masih online ya. Nggih. Nggih, 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 sik semua. Nah, gimana? Sudah? Ya, sudah, Dok. Sudah ya? Nah, itu dia. Nah, sekarang coba diulang dari ya, siapa mau? Siapa mau nyoba? Enggak apa-apa, kalau belum pasti nanti kan saya gini. Ikut. Sudah, siapa mau? Mohon izin, Dok, mungkin ini ada keaturan, mungkin masih ganti device, katanya sebentar, Dok. Oh, gitu ya. Mungkin saya coba, Dok. Nggih, silakan. Silakan. Mungkin untuk kesimpulannya penjelasannya masih kurang, Dok. Mungkin. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, sambil aja. Nanti kan saya tahu oh di mana belum. Oke, baik, Dok. Sebentar saya coba share screen.
Hmm, apakah sudah terlihat untuk share screen-nya? Sudah. Sudah, Kak. Yang pertama itu untuk sebentar. Oke, yang pertama itu kita tekan di analyze. Selanjutnya untuk compare means-nya lalu pergi ke one way ANOVA. Selanjutnya untuk mungkin tampilannya sebelumnya seperti ini dan jumlah produk dipindahkan ke dependent list dan production lainnya dipindahkan ke vektor. Selanjutnya untuk kontrasnya ya sebentar. Untuk post hoc multiple comparisons-nya itu di checklist LSD dan pada bagian ini sebelumnya mungkin seperti ini dan di checklist. Oke, selanjutnya continue dan untuk optionnya di checklist yang bagian deskriptif dan homogeneity of variance test, lalu continue dan klik OK. Nah, maka akan muncul hasil seperti ini di mana production gitu mungkin Dok ya. Ya. Terus? Dan untuk production lainnya juga Outputnya belum muncul. Oh, belum muncul ya, Dok? Sebentar. Ini masih data. Oh ya, sebentar. Saya stop share screen sebentar. Output ini dia. Screen pakai. Sudah terlihat? Sudah. Nah, terus Untuk production lainnya didapatkan dengan jumlah data 4 dan production lainnya 4 dan production lain 3 yaitu ada 6 dengan hasil production lainnya itu 3,9 dan production line plus minus biar biasa lengkap plus minus rata plus minus standar deviasi. Nah, terus rata 3,9 plus minus 0,2828. Selanjutnya untuk production line 2 dengan rata 2,35 plus minus 0,6245. Selanjutnya production line 6 production line dengan rata 1,983 dengan plus minus 0,6274. Selanjutnya untuk tes homogeneity-nya itu dengan nilai P-nya 0,243 di mana itu lebih dari 0,05 gitu. Ya, berarti variansnya homogen ya. Dan untuk ANOVA-nya itu dia nilainya kurang dari 0,05 yaitu 0,001. Ya, berarti terdapat perbedaan yang signifikan. Minimal satu pasang rata. Satu pasang rata. Oleh karena itu, lanjut ke uji post hoc. Kalau signifikansi ANOVA-nya tadi di atas 0,05, maka post hoc tidak perlu dilihat. Pasti tidak ada perbedaan yang signifikan. Bahkan satu pasang pun tidak ada. Ya, terus? Dan kita bisa lihat di nilai LSD-nya untuk perbedaan production antara line 1 dan production line 2 dengan nilai P-nya itu 0,02 berarti dia di bawah 0,05 kurang dari 0,05 gitu ya Dok? Ya, berarti terdapat perbedaan yang signifikan rata production line 1 dengan line 2. Karena dia berbeda signifikan, mana yang lebih besar, mana yang lebih rendah. Kan gitu. Iya. Production line 1 ratanya lihat di atas,
Ya, 0,39. Enggak, yang ini mean difference 1,5 atau lihat di sini di deskriptifnya di atas ini. Kan production line satunya kan ratanya 3,9, production line 2-nya ratanya 2,35. 3. Nah, karena dia berbeda signifikan, kalau berbeda kan berarti ada yang lebih tinggi dan yang lebih rendah. Yang mana lebih tinggi? Kalau misalnya kita langsung sebutkan hasilnya kayak production line 1 Oh, maksudnya lebih besar dari production boleh, line 2 itu nggak apa-apa, Dok. boleh, nggak apa-apa. Boleh, Ada, bagus, nggak masalah. ya, bisa dilihat dari ratanya ini, di mana didapatkan hasil production line 1 itu lebih besar dari production line 2, dan production line 1 itu juga lebih besar dari production line 3, dan untuk production line 2 itu lihat sama dengan production line 3, seperti itu ya, Dok. Dan didapatkan hasil untuk penulisannya mungkin tulisannya 1 lebih besar daripada 2 sama dengan 3. Ya, terus lanjut. Mungkin sudah selesai, Dok. Untuk hasilnya sudah saya sebutkan tadi. Ya. Yang lain ada enggak yang belum jelas? Dok, saya mau tanya, Dok. Ya. Tadi kan dibilang production line 2 sama kayak production line 3. Kan kalau yang 1 sama 2 tuh kita ngelihatnya dari nilai min-nya, Dok. Ya. Urutannya besar atau kecilnya tuh, Dok. Nah, sedangkan kan production line 2 itu minnya 2,350 dan production line 3-nya 1,98. Kenapa kita jadinya make kesimpulan akhirnya itu sama dengan ya, Dok ya? Ya. Nah, kan gini. Jadi kan gini, dapatlah kita rata masing-masing itu production line 1 berapa rata-ratanya? 2 berapa? 3 berapa? Nah, kalau pada sampel ini yang saya jelaskan sebelumnya, yang di metodologi itu, kalau melihat sampel ini kan, 1 lebih besar daripada 2, lebih besar daripada 3, gitu kan? Kalau melihat di sampel ini. Nah, Iya, Dok. tetapi kan kita mau menyimpulkan nanti pada populasi kan? Iya. Nah, sehingga kita melakukan uji statistik. Kalau 2 kelompok kemarin namanya uji T. Kalau sekarang 3 kelompok, lebih dari 2 kelompok namanya uji one way ANOVA.
Nah, one way ANOVA itulah yang mengatakan nanti dia apakah dia betul-betul berbeda atau kebetulan aja berbeda gitu. Padahal harusnya sama gitu. Nah, sehingga begitu kita lakukan uji statistik, ternyata 1 dengan 2 ini signifikan nggak? Yang tadi. Iya, signifikan, Dok. Karena kalau signifikan artinya ada perbedaan. Kalau ada perbedaan berarti mana yang lebih besar, mana lebih kecil. Kita lihat di rata deskriptifnya ini. Nah, sudah? Sudah, Dok. Nah, tetapi sekarang 2 dengan 3. Atau 1 dengan 2 sama, signifikan juga kan? Iya, Dok. Nah, kemudian 2 dengan 3. Signifikan nggak? P-nya Tidak, Dok. tidak kan? Nah, karena dia tidak signifikan, artinya sama. Oh, Rata production line 2 dengan 3 sebenarnya sama gitu, di populasi. Nah, sehingga 2 sama dengan 3. Kalau dia signifikan berbeda, baru oh mana lebih besar, mana lebih kecil ya gitu. Kalau dia sudah sama kan, berarti ya itu perbedaan yang kecil itu hanya apa namanya, hanya kebetulan saja. Gitu. Nah, dapat ya. Dapat, Dok. Makasih, Ya, Dok. ya itu ya. Sama dengan uji apa namanya, uji independen sampel t-test juga gitu kan. Kan kita baca, oh signifikan nih, berarti mana yang lebih besar, lebih kecil, lihat ratanya. Nah, begitu dia tidak signifikan, oh tidak signifikan, berarti rata yang berbeda itu hanya kebetulan. Ya, yang sebenarnya sama dengan gitu, kayak gitu. Nah, udah ya. iya, Dok. Paham. Saya izin stop share screen. Gitu. Nah, jadi uji one way ANOVA itu seperti itu. Ya, uji yang belum apa ya? Regresi ya. Iya, Dok. Regresi nanti mungkin sepintas lalu aja, biar sekedar tahu aja, karena agak rumit dan jarang sih dipakai di ergonomi. Kemudian mungkin nanti berikutnya kalau ada waktu saya tambahkan chi-square ya. Nah, tetapi ini yang ngubah-ngubah ini nanti di ini uji T dan uji one way ANOVA-nya ini ya. Nah, sehingga nanti coba nanti kerjain. Kapan lagi ada kuliah ya? Sebenarnya besok nih Kak Dok untuk Besok ya? di Aduh, jadwalnya. ya Iya, ya ya. tapi Besok. Kalau kalau besok mungkin saya gini ya, saya reschedule ya yang besok iya ya. Dok, iya, besok Eh, beberapa nah, dosen juga ada yang di reschedule. ya sehingga nanti. Nah, data yang kemarin itu mana saya kirim deh. Data latihan tingkat sana. Nah, untuk ya Pak, sebentar. Sama. Oh, benar. Oh, enggak. Kalau ada yang keliru Sampel ditulis aku. tangan. Oh, ini. Oh, nanti dia minta kata Sandi ini kenapa Pak? Nanti di Oh, nanti oh. kan Tapi dia pakai email Unud aja ya? ya slash. Oh, ini. Nanti ketik aja request karena biar nanti dibuatin. Oh, ini Ya, untuk password. Itu di WA. oh password yang selama ini Kan apa? beda sistem. Beda sistem ya. Di Umol Apa dipakai ya? tambahin sama bentuknya boleh. Oh, Terus 1 2 3 nanti di besok. nanti 1 2 3 4 gitu aja ya.
Hmm. Nggak usah dilihat. Tuh. Oh, boleh nggak apa-apa nanti di meja. Nih. Nih, sik semua. Nah, yang ini udah muncul ya. Sudah dok. Sudah, Dok. Coba nanti nah, nanti untuk latihan coba dianalisis ya. Apakah terdapat perbedaan persen FPC ini ya, persen FPC antara cross-week dengan setelah intervensi antara kelompok kontrol dengan perlakuan. Ya. Nah, coba nanti kerjakan, nanti dipresentasikan atau disimulasikan ya pada pertemuan berikutnya. Nah, terbayang ya kira-kira ya. Berarti kan dia data numere, berarti uji parametrik atau uji T bila memungkinkan. Nah, jadi berarti uji normalitas data dulu kemarin. Kemudian setelah uji normalitas, baru kalau dia normal keduanya, pakai uji T. Kalau ada yang tidak normal, uji Mann-Whitney. Ya, usahakan kedua-duanya dipakai. Gitu. Jadi yang penting tahu, oh ini normal nih, harusnya uji T gitu. Tapi saya coba juga uji Mann-Whitney. Kalau misalnya saya anggap atau misalnya datanya distribusinya ada yang tidak normal kayak gitu. Ya. Ya dok. Nah, jadi ya coba dulu ya. Nanti ya kalau ada kesulitan nanti ya sambil saat presentasi itu saya lagi tekankan lagi biar saya tahu di mana belum atau ada yang belum pas atau ada yang masih ragu-ragu barangkali gitu ya. Ya dok. Berarti nanti untuk presentasinya langsung disimulasikan saja berarti dok nih, tidak dibuat dalam bentuk PPT mungkin. Boleh di gini kan screenshot hasilnya nanti sekaligus bisa dipakai nanti nilai tugas. Gitu. Ya, atau nanti dipinalisasi setelah simulasi dibuatkan dalam bentuk PPT atau Word boleh juga, terserah nanti gimana. Ya mungkin nanti bisa setelah nikah mungkin dok nih. Bisa, nggak masalah. Ya, nanti disimulasikan kalau udah pas kan, udah lengkap tahu kan, udah pasti ya udah baru kerjain juga nggak masalah. Ya, gimana enaknya di sana? Ya. Terima kasih dok. Ya, itu saja. Ada yang belum jelas kira-kira? Ragu-ragu. Ampun dok. Ya. Oke, kalau sudah saya izin akhiri dulu izin and meeting ya. Selamat siang. Nanti Pak Sony mungkin ini ya dibantu ya. Oh, iya. Ya. Oke, terima kasih. Selamat siang. Iya. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok.